merespon ya. Apabila kalian di WA kalian respon, kalian di telepon kalian respon, kalian nanti akan dianggap memang nasabah yang selalu merespon ya. Itu bisa-bisa juga kalian akan dikunjungi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya tertarik untuk membahas ya tanda-tanda atau ciri-ciri debt collector lapangan itu akan mengunjungi tempat Anda ya. Namun sebelum itu, seperti biasa buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan kalian sudah mensupport saya dengan cara mensubscribe channel ini dan menekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru video-video dari Faiz Official Pinjol. Baik, teman-teman, saya anggap kalian sudah mensupport channel ini. Kita akan bahas ya tentang ciri-ciri atau tanda-tanda ya debt collector itu akan benar-benar datang ke rumah kita ya teman-teman ya. Simak terus sampai habis, jangan di skip ya biar tidak gagal paham ya teman-teman. Oke, sebelum saya menjabarkan ciri-ciri atau tanda-tandanya, sebaiknya kalian itu pahami dan kenali dulu pinjol kalian itu ya. Apakah pinjolnya itu sudah memiliki DC lapangan ya teman-teman atau belum ya, apakah ada di wilayah kalian ya, karena banyak jenis ya. Kalau misalkan kita didatangin itu bukan karena juga memang di tempat kalian itu ada DC atau tidak ada DC, mereka itu memang datangnya kadang-kadang secara tiba-tiba ya, yang terutama itu yang biasanya di wilayah Jabodetabek ya teman-teman, karena memang wilayah itu sangat rawan-rawan sekali ya. Tapi di sini saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti kalian. Saya cuma memberi informasi tentang tanda-tandanya. Kadang itu DC langsung tiba-tiba nongol. Tapi kalian tidak usah khawatir, mau nongol atau tidak, kalian tidak akan apa-apa. Kalian tidak akan terjadi apa-apa dengan kalian ya, karena DC kan tugasnya cuma untuk menagih. Ya, untuk ciri-cirinya sih biasanya untuk DC itu langsung datangnya tiba-tiba ya. Biasanya itu kan banyak tuh teroran masuk ya tiap hari itu. Misalkan kita galbay ya, biasanya tiap hari masuk tiba-tiba sepi ya. Nah itu bisa juga jadi tanda-tanda bahwasanya debt collector itu akan melakukan kunjungan ke rumah kita. Tentunya apabila hutang kita itu banyak ya, dan juga memang di wilayah kita itu sudah memiliki debt collector lapangan teman-teman ya. Dan juga teman-teman jangan melakukan respon ya. Apabila kalian di WA kalian respon, kalian di telepon kalian respon, kalian nanti akan dianggap memang nasabah yang selalu merespon ya. Itu bisa-bisa juga kalian akan dikunjungi. Makanya saya di video-video sebelumnya juga saya sarankan biar kalian itu tenang, nggak usah direspon, kalau perlu dicabut kartu ya. Kita tahu kok kita galbay, kita akan bertanggung jawab, tapi nanti setelah kita memiliki uang ya. Jangan sampai kita memaksakan untuk membayar pinjol kita karena hanya takut dikunjungi oleh debt collector lapangan teman-teman. Karena debt collector lapangan itu tidak seseram apa yang kita pikirkan ya. Karena mereka juga orang biasa juga seperti kita. Mereka cari makan juga buat anak istrinya. Sama dengan kita cari makan juga ya teman-teman. Cuman memang kadang-kadang mereka itu demi bonus, mengejar bonus yang tidak seberapa, itu melakukan hal-hal yang memang tidak pantas dilakukan ya, karena mereka itu sudah melanggar aturan-aturan OJK teman-teman. Saya sarankan kalian tetap ini ya, tetap tenang ya, tidak usah khawatir akan terjadi apa-apa pada kalian. Jadi kalau misalkan biasanya HP kalian itu rame di WA, rame di telepon, tiba-tiba sepi, nah itu bisa jadi kalian akan dikunjungi ya. Tentunya yang memang sudah
apa namanya, memiliki DC lapangan ya, pinjolnya ya teman-teman ya. Kalau misalkan hutang kalian kecil atau besar, bisa-bisa juga yang didahulukan itu yang lebih besar ya. Karena para DC ini juga memikirkan biaya operasional teman-teman ya. Karena biaya operasional untuk menagih itu juga tidak sedikit. Ya, jadi nggak usah takut lah, sebetulnya nggak penting juga sih tahu mau DC kapan, mau datang. Kalau misalkan datang, sambut lah, nggak masalah ya. Atau kalau kalian punya rezeki, kasih 20.000 uang bensin buat mereka ya kan. Emang kenapa kalau DC datang? Apakah hidup kita berakhir setelah debt collector itu datang? Enggak kan? Ya, apakah kita langsung dibawa ke penjara kalau debt collector itu datang? Enggak juga ya. Debt collector itu tugasnya menagih, wajar kalau mereka itu menagih, tapi menjadi tidak wajar apabila sudah menggunakan kata-kata kotor, apalagi mengancam-ngancam kita, akan menyita barang kita ya. Itu tidak diperbolehkan teman-teman. Jadi tetaplah tenang, mau ada atau tidak ada DC-nya. Poinnya sebetulnya ini yang mau saya sampaikan, ada tidak ada DC-nya, kalian tetap tenang. Tidak akan ada sesuatu apapun yang terjadi kepada kalian apabila kalian itu tenang ya. Hadapi aja, kalau misalkan datang hadapi aja. Mau sampai jam berapa dia ngomong, tapi nggak usah dibayar ya. Suruh aja, kalian ngomong aja, tapi saya tetap tidak akan bayar karena saya tidak punya uang, gitu aja. Bilangin aja terus terang ya. Jadi apa namanya, jangan sampai kita itu mau ditakut-takutin sama debt collector teman-teman, karena banyak sudah ya, banyak kasusnya. Baru diancam, saya mau datang langsung cari utangan sana sini ya. Kalau biasanya teman-temanku ya, kalau misalkan DC ngancam-ngancam, misalkan dikirimin foto saya sudah di jalan atau dibilangin saya besok mau datang, itu 99% biasanya mereka itu tidak datang teman-teman. Itu cuman ancaman ya. Dan buat di tahun 2023 ini agak aneh ya. Biasanya kalau dulu tahun 2001 2022 itu setelah 3 bulan galbay itu baru didatangin DC. Kalau sekarang agak barbar ya, baru 2 bulan lebih, sebulan lebih sudah kadang-kadang didatangin, disambangi oleh DC lapangan ya. Ya mungkin karena banyaknya sudah perusahaan-perusahaan pinjol yang mengalami kebangkrutan ya teman-teman. Cuman mereka aja yang belum angkat bendera putih ya, seperti Danafik sudah angkat bendera putih, mereka sudah kewalahan ya menghadapi nasabah-nasabah yang galbay ini. Jadi kedepannya saya harapkan teman-temanku ini tidak usah terlalu takut untuk para DC, biar jangan juga terlalu mensugesti diri sendiri yang enggak-enggak dan berakibatkan nantinya fatal buat diri kalian sendiri. Yang jelas saya tegaskan sekali lagi, tidak ada suatu hal apapun yang terjadi kepada diri kalian apabila kalian selalu berpikir dengan jernih ya. Karena memang pada dasarnya hutang piutang itu urusannya cuman antara nasabah dan pihak peminjam teman-teman ya, tidak ada urusannya ke lain, apalagi ke pidana. Kalau perdata mungkin bisa, tapi kecil kemungkinan karena biaya-biaya untuk membuka sidang itu tidaklah kecil nominalnya tuh teman-temannya, dan juga tidak sebanding dengan hutang yang kalian ambil ya. Seperti itu, saya harap kalian pahami. Itulah tadi tanda-tandanya, ciri-cirinya. Pokoknya kalau biasanya rame dan tiba-tiba sepi serentak gitu ya, itu waspada aja, biasanya datang ya teman-teman ya, sesuai dengan pinjolnya, apakah di daerah kalian itu ada debt collector lapangannya. Tapi selebihnya tidak ada yang perlu ditakutin karena memang itu bukan suatu hal yang menakutkan teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.